Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspita dari kelas 03 CV 002. Di sini akan menjelaskan materi mengenai algoritma analisis big data. Algoritma analisis big data ini memiliki konsep dasar pada big datanya, yaitu memiliki 3 komponen, ada volume, kecepatan, dan variasi. Volume sendiri merupakan jumlah data yang sangat besar, sehingga besarnya seperti terabyte dan petabyte. Lalu ada kecepatan. Kecepatan itu merupakan laju dari pembuatan pengolahan data. Yang ketiga yaitu ada variasi keberagaman bentuk dan sumber data yang didapat. Lalu ada algoritma pengelompokan. Terdapat 3 pokoknya yaitu K-means, hierarchical clustering, dan DBSCAN. K-means ini bagi data ke kelompok berdasarkan jarak yang terdekat. Sedangkan hierarchical clustering yaitu terdiri ada bottom, top down, dan dendrogram. Mulai dari titik individu. Kalau bottom up ini merupakan mulai dari titik individu digabung bertahap, dan top down itu mulai dari satu klaster besar dibagi kecil, dan dendrogram merupakan menampilkan struktur hierarki. Dan ketiga yaitu ada DBSCAN, yaitu berdasarkan keberatan cocok untuk bentuk data yang kompleks. Ada klasifikasi. Klasifikasi sendiri merupakan konsep model yang dilatih dengan data berlabel untuk mendeskripsikan kelas data yang baru. Contohnya seperti algoritma, decision tree, itu seperti struktur pohon, mudah diinterpretasi. Lalu ada random forest, merupakan gabungan dari pohon-pohon hasil dari yang akurat. Lalu yang ketiga ada support vector machine, atau disingkat SVM, yaitu cari hyperlength atau optimal, bisa dipakai kernel tree untuk data yang non-linear. Lalu ada bagian sama mungkin ya. Lalu kita masuk kepada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini memiliki tiga macam. Yang pertama itu kolaboratif filtering berdasarkan kesamaan preferensi antara pengguna. Yang kedua yaitu content based filtering, juga sama, berdasarkan atribut, item, dan profil dari pengguna. Lalu yang ketiga ada hybrid. Hybrid ini tuh memiliki tiga cabangnya, yaitu weighted, switching, dan cascade. Lalu kita ada evaluasi model, yaitu ada bagi data terdiri dari training, validation, dan test. Lalu yang kedua ini ada training model. Training model itu evaluasi sama dengan yang sebelumnya, tapi dengan metrik yang sesuai. Kita lanjut kepada data. Jadi etika dan privasi data itu sangat penting ketika kita memulai yang istilahnya memulai suatu program analisis big data. Jadi etika ini mengedepankan keamanan data, bias algoritma, dan transparansi. Keamanan data yaitu encryption, jadi aksesnya terbatas, dan anonymization. Terus bias algoritma ini auditnya rutin, diverifikasi data secara training. Dan yang ketiga itu transparansinya itu jelas secara, karena kan kerja modelnya itu menjelaskan bagaimana cara kerja model, dan dokumentasinya itu sesuai dengan keputusan. Lalu kita masuk kepada tantangannya. Tantangannya sendiri merupakan berisi kompleksitas tinggi. Jadi kayak tantangan dari big data itu kompleksitasnya tinggi, sulit jika untuk data yang besar. Lalu yang kedua yaitu masalahnya itu bias. Biasanya masalah bias ini setara sampai 60 atau 65%. Terus yang keduanya itu ada interpretabilitas. Jadi interpretabilitas ini sangat besar untuk persenannya yang membuat masalah kepada big data, karena dia itu tingkat kemudahan seseorang untuk memahami cara kerja dan alasan dibalik keputusan, atau untuk memprediksi yang dibuat oleh sebuah model atau algoritma sendiri gitu. Lalu kita masuk pada kesimpulannya. Kesimpulannya itu sangat praktis melalui coding dan algoritma, itu berkeberlanjutan dan berkolaborasi dengan interdisipliner, dan mendorong solusi untuk komprehensif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.